Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7. Video kali ini merupakan tugas ke-9 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, yaitu mereview buku karya Joshua Gans tentang kesenjangan informasi pandemi. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan bab 1 dari buku ini, yaitu semua tentang informasi. A. Kurangnya pengetahuan manular. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. SARS coronavirus ini sendiri dapat menular dari orang ke orang. Untuk itu, dengan pengetahuan sempurna, kita dapat mengetahui orang yang terkena virus terisolasi yang pada dasarnya itu tidak berubah. Pengetahuan yang sempurna itu memungkinkan kita untuk menghindari semua orang yang terinfeksi. Oke, baik. Bagian kedua yaitu kemungkinan akhir permainan atau endgame. Endgame kandidat itu adalah pengembangan dan mendistribusikan bioskop itu untuk coronavirus. Akibatnya adalah untuk melakukan pekerjaan dalam mengelola masalah informasi untuk antibodi yang mengidentifikasi dan membunuh virus. Antibodi yang tepat itu akan mengingatkan diri ke coronavirus di tubuh dan membuat antibodi itu tidak aktif. Cara mendapatkan antibodi adalah dengan terinfeksi, dan dengan kekebalannya sendiri sistem berhasil menetralkan virus. Jadi salah satu caranya itu adalah vaksin, di mana untuk mempertahankan pencegahan terhadap virus corona, menghindari tubuh untuk melawan coronavirus itu sendiri. Oke, baik. Bagian ketiga yaitu tentang fase ekonomi pandemi. Yang pertama itu penahanan. Pada fase ini melibatkan 4 langkah, yaitu bahwa virus, wabah, dan potensi pandemi itu harus diidentifikasi. Yang kedua itu langkah yang dirancang untuk menghentikan penyebaran virus, yaitu yang ketiga untuk mempelajari lebih lanjut tentang virus, dan yang keempat itu untuk melestarikan potensi sumber daya ekonomi yang langka. Yang kedua riset atau mengatur ulang, yaitu menangani masalah informasi pandemi secara langsung dengan memperoleh informasi, yaitu untuk membantu memprediksi individu yang mungkin terinfeksi dan untuk mengisolasi diri dari orang lain. Yang ketiga itu adalah pengujian. Pengujian ini untuk menentukan siapa yang aman atau untuk berinteraksi dengan orang lain. Ekonomi pengujian ini dapat memperluas kemungkinan produksi. Yang keempat itu adalah pemulihan dari pandemi. Mempertimbangkan masalah ekonomi yang terkait dengan kemunculan kembali. Akan ada kebutuhan untuk memprioritaskan siapa yang dibebaskan dari isolasi, karena tidak semua populasi akan ditunjukkan untuk interaksi. Oke, baik. Yang berikut bab 2 yaitu tentang kesehatan sebelum kekayaan. Cara penyebaran coronavirus ini melalui populasi, berarti bahwa ada pilihan yang tegas antara mempertahankan kegiatan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Perhitungan yang dirancang untuk menimbang biaya terhadap ekonomi kesehatan ini menciptakan posisi statis, sedangkan masalah yang dihadapi pembuat kebijakan itu adalah masalah yang dinamis. Oleh karena itu, secara ekonomi masuk akal untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat selama pandemi untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara-cara yang dikelola saat atau selama pandemi. Oke, baik. Yang berikut itu ada 2 faktor untuk menghadapi pilihan antara memprioritaskan kesehatan masyarakat atau ekonomi tanpa kemampuan untuk menyeimbangkan pilihan-pilihan, yaitu yang pertama bahwa kemampuan pandemi ini untuk mempertahankan keseimbangan yang sama antara kesehatan dan ekonomi. Yang kedua bahwa pilihan prioritas itu mengubah pilihan ke depan. Yang berikut itu adalah bab 3. Oke, baik, kita lanjut pada bab 3 yaitu kejutan yang dapat diprediksi. Pandemi itu berarti bahwa ketika dasar reproduksi itu lebih besar dari wabah dan tidak berakhir secara alami.
Untuk itu, orang yang akan diberi informasi itu terlibat dalam beberapa gangguan social tensing untuk mengurangi resiko terinfeksi. Dengan demikian, pemerintah perlu bertindak untuk memastikan bahwa praktik semacam itu benar-benar terjadi di tingkat yang cukup. Waktu kapan harus bertindak itu adalah keputusan yang sangat sulit, karena dalam kasus pandemi banyak sifat-sifat yang tidak diketahui dari awal, sedangkan biaya penekanannya itu sangat tinggi. Oke, baik, kita lanjut ke bab yang keempat, yaitu tentang sebuah pijakan perang. Dalam pandemi ini membutuhkan tekad dan tindakan cepat, yaitu untuk mengendalikan atau meminimalkan kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi. Urgensi dan kebutuhan itu untuk mengkoordinasi atau menyiratkan bahwa pemerintah itu perlu mengadopsi kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mirip dengan saat-saat perang. Ini berarti penangguhan kekuatan pasar itu bebas demi pendekatan dan juga kontrol. Oke, baik, untuk itu perlu adanya pengendalian harga pada produk yang memiliki peran dalam mengurangi penyebaran infeksi, karena harga pasar itu tidak akan mengalokasikan produk-produk di mana ada kekurangan secara optimal. Oke, baik, kita lanjut ke bab 5, yaitu hasil ekonomi buruk atau yang berbeda. Hasil ekonomi terburuk dari COVID-19 ini adalah resesi gelap, di mana tidak ada cukup pekerja yang tersedia untuk memulihkan kegiatan ekonomi ke tingkat sebelumnya. Untuk mencegah hal tersebut, harus merancang resesi yang akan menemani jarak sosial untuk menahan wabah dalam melakukannya, dengan tujuan utamanya adalah untuk dapat mempertahankan kecocokan pekerjaan dan mencegah usaha tutup sehingga kegiatan ekonomi itu bisa di restart lagi. Untuk itu diperlukan pembayaran subsidi dan jaminan pinjaman yang dapat memastikan bahwa gangguan jangka pendek itu tidak menjadi perpisahan jangka panjang yang akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melembagakan pinjaman oleh pemerintah yang dapat dibayar kembali melalui pajak ketika pendapat bisnis itu dipulihkan. Oke, baik, bab 6, yaitu tentang ekonomi pengujian. Pandemi pada dasarnya itu adalah masalah kurangnya pengetahuan tentang siapa yang terinfeksi dan juga siapa yang telah terinfeksi. Dengan pengetahuan kita dapat mengisolasi yang terinfeksi dan melepaskan kekebalan. Tanpa pengetahuan itu, interaksi fisik itu tidak aman, yaitu mampu melakukan tes untuk orang-orang yang terkena COVID-19. Oke, baik, kita lanjut. Oke, baik, bagian yang berikut yaitu menyimpangnya untuk diri sendiri. Masalah privasi ini mungkin menghalangi pengujian dan pelacakan kebijaksanaan. Dengan demikian, mengganggu kemampuan petugas kesehatan masyarakat itu untuk mengumpulkan informasi dan juga mengelola pandemi. Dengan demikian, individu akan lebih mungkin untuk mengumpulkan informasi, untuk memiliki kendali kepada siapa informasi tersebut itu diungkapkan. Yang berikut tentang kemunculan kembali, di mana akan ada titik di mana COVID-19 itu telah terkendali dan pemerintah akan bergerak untuk melonggarkan kebijakan jarak sosial. Namun karena sebagian besar populasi itu tidak akan kebal, ini kemungkinan besar itu harus melakukan proses bertahap. Kebijakan pencegahan tingkat ini akan berarti bahwa orang-orang yang tidak dapat bekerja dari rumah itu akan lebih tinggi dalam keputusan yang akan menantang sehubungan dengan pembukaan sekolah. Yang berikut itu adalah tentang penggalang inovasi. Di masa pandemi ini, cara biasa untuk menghargai aktivitas inovatif ini rusak karena pemerintah dan donor akan memberikan tekanan pada inovator untuk mengurangi harga. Mengantisipasi ini mungkin tidak berinvestasi dalam pengobatan, vaksin, dan juga inovasi lainnya. Kebutuhan untuk berkomitmen yaitu untuk kembali sambil memastikan distribusi yang luas. Inovasi berarti pada pasar yang maju, komitmen kontrak yang memberikan harga dan volume jaminan sebelum inovasi diciptakan dan dianggap sebagai kendaraan
utama untuk memajukan yang relevan secara global dan juga pengetahuan. Sifat krisis yang mendesak berarti bahwa pemerintah itu perlu toleran terhadap kegagalan dalam mengejar berbagai pendekatan untuk mencegah suatu masalah yang diberikan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil review buku ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.